Ya, kayaknya udah lama ya di pasaran nggak ada mouse yang kayak gini. Gue yakin sebenarnya peminatnya lumayan sih. Tapi mungkin karena trennya wireless, sensor kencang, bobot ringan, jadi kayaknya ke-skip aja modelan kayak gini. Padahal seru pakai mouse yang modelan kayak gini, apalagi kalau dipakainya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini adalah Sades Q, mouse barunya Sades yang biasanya modelan kayak gini tuh disebut sebagai mouse modular. Buat kalian yang pakai laptop atau PC pasti ngeselin kan kalau USB portnya penuh jadi nggak bisa colok apa-apa lagi. Nih kenalin PX USB Hub UCH15. Colokannya udah pakai Type-C 3.1, portnya lengkap banget. Ada USB-C yang support power delivery buat charging, ada USB Type-A 5 Gbps 3 biji dan bahkan ada HDMI juga yang bisa sampai 4K. USB Hub ini nggak kaleng-kaleng, bodinya pakai aluminium alloy yang berasa kokoh dan premium banget. Garansinya 18 bulan cuy. Buat kompatibilitas nggak perlu khawatir, support macOS, Android, dan juga Windows. Sebenarnya buat iPad juga bisa sih. Harganya cuma 299.000 aja. Langsung sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, jadi Sades Q ini adalah mouse yang side gripnya tuh bisa diganti-ganti. Buat di bagian kiri dia ada dua versi. Ada yang versi tombol banyak kayak kalkulator yang biasanya kepake buat main game MMO MOBA yang banyak skill. Sama di tengah ini dia ada sniper button atau biasa gue sebut kopling sih. Fungsinya ini kalau ditahan dia bakalan turunin DPI. Sayangnya sejauh ini gue nggak nemu pengaturan di softwarenya buat setting turun DPI-nya itu ke berapa. Tapi sebenarnya kalau dari 800 berasa sih ini turunnya. Kayaknya ini turunnya ke sekitaran 400 DPI deh. Ini kepake buat open scope, soalnya beda kan kalau nggak lagi open scope masih oke pakai DPI agak tinggi karena movementnya tuh lebih ke POV atau karakternya. Sedangkan pas open scope kan enakan DPI kecil biar lebih akurat. Tapi tetap aja bakalan balik lagi ke preferensi. Soalnya gue sendiri pernah pakai mouse yang ada koplingnya dan ujung-ujungnya nggak gitu kepake juga. Soalnya gue biasanya udah setting di 600 atau 800 DPI rata dan itu udah cukup sih buat gue. Lagian ini sebenarnya tombolnya juga programmable alias bisa diatur-atur ya. Jadi kita bisa setting di softwarenya buat kita bisa assign jadi tombol apaan. Kayak tadi sniper button juga itu bisa di replace fungsinya pakai fungsi yang lain. Pasang makro di sini juga pastinya udah bisa. Sama ada settingan macam-macam di softwarenya nih kayak soal performance dan ada soal RGB dari si mouse-nya. Masih soal tombol banyaknya, buat feel-nya ini plus minus sih. Plusnya dia tuh sistemnya pakai micro switch individual ya. Jadi tiap tombolnya tuh kebagian micro switch sendiri-sendiri dan posisinya sejajar. Jadi dipencetnya tuh nggak mushy, cuma di beberapa tombol ini kerasa wiggle banget. Jadi kayak goyang kecrek-kecrek gitu. Nah selain dari side grip kalkulator ini buat sisi kirinya kita dapat side grip yang normal juga ya. Soalnya cuman ada 3 tombol, duanya tuh buat forward backward sama satunya buat kopling tadi. Dan ini bentukannya beda ya, yang tombol dikit atau yang lebih normalnya ini dia gripnya tuh lebih melebar. Jadi kayak ada flare-nya yang bisa dipakai buat sanggah bagian jempol kita. In my opinion ini lebih enak sih daripada yang kalkulator tadi ya. Soalnya kayak jadi ada wadahnya aja buat jempol kita. Kalau di grip kanan ini juga bisa diganti-ganti dan ada 2 jenis. Satu itu yang normal-normal aja sama satu lagi agak lebar. Soalnya udah ada finger rest juga sih buat jari manis. Yang menurut gue lebih enak emang, tapi ya jadi kerasa buat mouse-nya tuh cukup lebar. Nah kedua side gripnya ini kan pakai magnet ya. Untungnya dia tuh fit and finishnya cukup bagus, bener-bener pas banget dan gak ada bagian-bagian yang nganga atau yang gapnya terlalu gede. Gapnya tuh cuman ada di bagian bawah doang kayak cowakan sedikit ya yang emang fungsinya tuh biar kita bisa gampang buka side gripnya ini. Mouse modular kayak gini kan emang PR-nya di situ. Mentang-mentang side gripnya bisa dibongkar pasang dengan mudah, tapi ya jangan sampai fit and finish-nya jelek jadi dia gampang goyang-goyang atau bahkan gampang copot. Itu bakalan parah sih kalau gampang copot. Tapi si Sades Q ini nggak gitu setidaknya unit yang ada di gua ini. Cuma sayangnya cuy ya, ini mouse tuh ukurannya cukup gede ya. Buat tangan gue yang 18 x 8 cm, ya ini gue ngerasa kegedean sih. Gede banget. Dimensinya dia tuh emang termasuk yang gede sih, yaitu ada di 126 x 63 mm dengan tinggi 40 mm. Sebenarnya masih bisa masuk palm grip di gue ya, cuma gue nggak bisa mundurin sedikit palm gue karena nanti posisi kliknya tuh terlalu mundur dan kerasa bakalan agak berat tuh. Walaupun kayak hamnya ini kerasa enak-enak aja sih soalnya posisinya tengah ke belakang gitu. Cuma ya itu, mouse ini gede jadi kayaknya gue bakalan lebih rekomendasiin Sades Q ini buat yang hand size-nya di atas 18 cm. Atau ya paling nggak 18 lah. Gue sendiri ya 18 itu tadi palm aja udah ngerasa kegedean apalagi buat claw ataupun fingertip.
Mana selera gue fingertip itu ke mouse-mouse yang bantet pula. Tapi cuy ya, ini meskipun dia fisiknya gede, ternyata beratnya nggak seberat itu. Karena ini mouse beratnya cuma 90 gram aja tanpa naikin kabel. Ini gue coba pakai grip manapun, tetap aja beratnya di 90 gram sih. Dan buat ukuran segini ya masih termasuk ringan lah. Terus kalau buat fitnya dia standar Teflon aja sih, yang nggak gimana-gimana. Ya feelnya standar, kurang tebel, kurang smooth dikit. Udah kebayang lah ya konfignya dia gede 90 gram dan fitnya Teflon. Kalau spek lainnya kayak yang kalian lihat dari tadi, dia belum bisa wireless, jadi koneksinya cuman kabel doang. Kabelnya juga braided biasa, bukan paracord. Ya meskipun dia belum bisa wireless, tapi sebenarnya kalau lihat dari harganya masih wajar-wajar aja lah ya. Soalnya ini mouse harganya cuma 325.000 aja dan ada promo launching ya. Bakalan dapat free mousepad sama free tote bag ya. Kalau kalian minat kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Nah ini mouse dengan harga 300 ribuan udah dapat sensor yang enough lah. Di sini dia udah pakai 3327-nya PixArt dan tandem sama polling rate 1000 Hz. Ini relatif aman buat dipakai game-game kompetitif sekalipun, apalagi kalau cuman main game casual doang atau malah cuman buat daily doang. Belum lagi switchnya juga dia udah pakai Keilgame 8.0 yang biasa dipakai sama mouse-mouse di atas 500 ribuan ya. Mantap juga ya mouse 300 ribuan tapi udah dapet GM8. Dan overall buat desainnya dia nggak gitu gamerish sih, apalagi kalau kita matiin RGB-nya. Shape ergonya dia juga bukan yang super slick tapi masih aman kok kalau cocok sama size-nya. Kalau build quality sebenarnya standar aja kayak Sades 300 ribuan ya, masih mirip-mirip sih sama Oculus misalkan. Nggak ada creaking ataupun bagian tajam-tajam di potongan body parts-nya. Ya jadi emang selling point utamanya Sades Q ini di modularnya sih, mana jarang pula mouse-mouse sekarang yang modular kayak gini. Gue pribadi nggak butuh-butuh amat punya banyak tombol di mouse ya, karena main MOBA tuh paling Dota doang dan itu pun udah kebiasaan combo inputnya antara mouse dan keyboard. Tapi buat player lain ataupun game-game lain yang emang butuh banyak tombol di mouse-nya ya Sades Q ini pastinya bisa banget buat dipertimbangkan. Atau ya simply kalau kalian suka sama shape-nya terus cocok juga sama dimensinya tapi kalian nggak butuh kalkulatornya ini ya tinggal di swap aja ke tombol 3-nya ini yang lebih simple dan enak ada flare-nya. Ya, jadi segitu aja videonya tentang si Sades Q ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.